barat Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia memiliki sejarah peradaban yang panjang. Jauh sebelum abad ke-19, kawasan pantai barat telah tumbuh menjadi kawasan yang memiliki arti politik dan ekonomi, khususnya jalur rempah yang penting tidak hanya dalam hubungannya dengan daerah pedalaman, tetapi juga dengan dunia luar. Bahkan sebagai suatu daerah produsen dan pasar bagi sebagai komoditas, perdagangan atau jalur rempah, pantai barat juga menjadi ajang perebutan pengaruh antara berbagai kekuatan luar. Ini menyebabkan daerah ini menjadi penting dalam peradaban sejarah, khususnya bagi masyarakat yang mendiami daerah pantai barat Sumatera tersebut. Salah satu kota yang tidak terlepas dari peradaban tersebut yakni Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan bandar 10-nya. Kota Padang dengan keindahan alam dan bukti peninggalan sejarahnya membuat kota ini menjadi kota terpenting dalam sejarah jalur rempah di pantai barat Sumatera. Bangunan-bangunan tua yang menghiasi kota ini, muara dan pelabuhan tempat berlabuhnya kapal menjadikan kota ini sebagai simbol peradaban yang unik pada zamannya dan sampai hari ini. Tidak di Kota Padang, bukti keemasan jalur rempah dapat kita jumpai di Kabupaten Pesisir Selatan. Bandar 10 dalam bahasa Minangkabau disebut dengan Banda Sapuluh adalah wilayah konfederasi 10 nagari yang sekarang menjadi bagian terbesar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang secara historis geologisnya merupakan wilayah rantau dari penduduk alam Surambi Sungai Batu. Pulau Cingkuak, sebuah pulau, menjadi saksi sejarah tentang kemasyhuran masa lalu daerah ini. Pulau Cingkuak adalah pulau yang terletak di Teluk Painan, pesisir selatan. Kawasan Pulau Cingkuak diduga merupakan benteng Portugis yang digunakan sebagai gudang lada masa VOC. Kemudian di tahun 1595, Portugis digantikan oleh Belanda, mereka memakai juga Pulau Cingkuak itu sebagai pusat kegiatan pembelian emas. Kemudian bersambung lagi nanti setelah emas mereka beli, ternyata mereka menemukan juga barang yang sangat sulit dicari, yaitu rempah. Seperti lada dari Indrapura, kemudian cengkeh, pala di daerah Bandar 10 seperti kita ceritakan tadi. Maka mereka juga langsung membeli rempah ini. Dan akhirnya yang menjadi dominan di sana adalah rempah yang dikumpul di Pulau Cingkuak. Pulau ini memiliki peranan yang besar pada masa VOC. Pada tahun 1666, di pulau inilah Kompeni Dagang VOC membangun lojinya di pantai barat Sumatera. Pulau Cingkuak merupakan pusat kegiatan perdagangan di kawasan selatan pesisir barat Minangkabau. Pada masa kejayaannya, di pulau ini pernah ditempatkan 59 petugas VOC yang dipimpin oleh seorang kopmen. Pulau Cingkuak menjadi cabang utama VOC di pantai barat Sumatera. Peninggalan arkeologi yang terdapat di Pulau Cingkuak berupa sisa-sisa benteng yang tidak utuh, hanya berupa tembok pagar sebelah timur, pintu utama di bagian barat, dan dermaga di sebelah timur. Selain itu, juga terdapat kerkop makam dari bahan batu marmer bertuliskan bahasa Portugis dan sebuah lubang sumuran. Tambang emas Salido, tambang emas tertua di Sumatera, bahkan di Indonesia. Jejak-jejak tambang Salido masih dapat kita lihat hingga kini. Tidak begitu sulit untuk mencapai tempat itu. Terletak sekitar 10 km dari Kota Painan, pesisir selatan. Oleh masyarakat sekitar, wilayah lokasi tambang lebih dikenal dengan nama Salido Ketek atau Salido Kecil. Hingga kini masih terdapat beberapa bangunan peninggalan Belanda. Tidak hanya lubang-lubang bekas tambang, tetapi juga pembangkit listrik tenaga air yang dibangun oleh Belanda untuk pemasok listrik pabrik semen di Indarung Padang pada masa dahulu. Peradaban daerah ini akibat adanya jalur rempah juga telah menghiasi terhadap budaya seperti kesenian yang telah melekat dalam kehidupan masyarakatnya, yakni rabab pasisir. Kukulah siang bantu nyari. Rabab
adalah alat musik berbentuk biola. Kesenian ini umumnya sudah tergolong tua. Sebutan rabab pada biola berkaitan dengan latar belakang sejarahnya. Alat musik ini pada awalnya dibawa oleh pedagang dari Aceh yang datang ke Minangkabau untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Pada mulanya, alat musik rabab tidaklah berbentuk biola seperti yang berkembang saat ini. Akan tetapi, setelah kedatangan bangsa Eropa, alat musik gesek mulai diperkenalkan pada masyarakat. Dari sinilah alat musik rabab pada awalnya hanya terbuat dari tempurung kelapa, lalu bertransformasi menjadi alat musik seperti sekarang. Diang basane, oh mama dangakan bana. Pokok iko namo kampungnya. Sampai sekarang rabab masih menggunakan biola sebagai alat musiknya, tetapi dengan cara memainkan yang berbeda, tidak di pundak tetapi di bawah dengan cara duduk bersila. Babiola adalah seni pertunjukan tutur lisan yang berisi penuturan kaba atau cerita oleh tukang dendang atau seniman babiola secara berirama dengan diiringi biola. Seni pertunjukan ini berkembang dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Selain itu, babiola juga berkembang di daerah Padang dan Muaro Labuh dan daerah lainnya di Sumatera Barat. Fungsi utama babiola dalam masyarakat yakni sebagai hiburan, sebagai wahana pengukuhan dan transformasi nilai, memenuhi kebutuhan estetika, baik kebutuhan ekspresi seniman maupun kebutuhan masyarakat penikmatnya, dan fungsi ekonomi sumber keuangan bagi tukang biola. Perspektif historis, keberadaan babiola dipengaruhi oleh kedatangan bangsa Eropa ke pesisir selatan sekitar abad ke-16, khususnya bangsa Portugis yang membawa kesenian yang menggunakan alat musik biola atau viol. Sekarang ini, babiola tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat asli pesisir selatan, akan tetapi juga oleh masyarakat Minangkabau secara umum. Hal tersebut disebabkan kaba-kaba yang disampaikan sudah dikenal secara umum dalam masyarakat Minangkabau. Pada sisi lain, plot pesan, nilai yang disampaikan dalam babiola selaras dengan pesan dan nilai yang dianut dan diusung oleh ajaran adat Minangkabau secara umum. Tari benten merupakan pandangan masyarakat pesisir selatan mengenai dinamika kehidupan yang ditampilkan dalam bentuk gerak estetis yang dipandu dengan dendang dan suara instrumen ado. Ekspresi melalui gerak estetis tersebut dilakukan oleh dua orang penari laki-laki. Tari benten terdiri dari beberapa komposisi, yaitu buai-buai, kasang panjang, adau-adau, sida, siba dindin, dan rantak kudu. Setiap penampilan tari benten biasanya berdurasi sekitar 23 sampai 25 menit, ditentukan oleh irama musik pengiring yang biasanya dipengaruhi oleh mood pemusik, pedendang, dan penari. Perspektif sejarah penciptaan tari benten tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya, tetapi tarian ini telah merupakan milik masyarakat Nagari Laban, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ada dua versi yang menjelaskan tentang kehadiran tari benten. Pertama, tari benten mengisahkan tentang kehidupan suatu keluarga, yaitu seorang ibu yang bijaksana bernama Benten dan ayah bernama Adau-Adau. Keluarga ini memiliki dua orang anak bernama Buai-Buai dan Rantak Kudu. Kedua, tari benten merupakan penggambaran dari alam, yaitu burung elang. Gerak tari benten melambangkan suasana seekor burung elang yang sedang terbang di udara siang hari. Tari Sikambang Mani adalah salah satu warisan seni budaya masyarakat pesisir selatan dari Kesultanan Indrapura yang merupakan ekspresi jiwa, kesenangan, kegembiraan yang dirasakan oleh orang Sikambang.
pada saat menumbuk padi yang diwujudkan dalam bentuk gerak. Sebagai suatu tarian, tari Sikambang Mani dibangun atas gerak yang berpola, yang dipandu atau diiringi dengan musik ditampilkan oleh 6 orang penari. Pola dan gerak yang terdapat dalam tari Sikambang Mani terdiri dari beberapa pola dan jenis gerak. Musik pemandu atau pengiringnya, tari Sikambang Mani terdiri dari asambel dan vokal. Musik ansambel terdiri dari suara yang bersumber dari alat musik rebana, besar, dan gendang. Keberadaan tari Sikambang Mani erat kaitannya dengan kerajaan Indrapura. Sampai saat ini, meskipun Kesultanan Indrapura sudah berakhir masa kekuasaannya dan kejayaannya, tari Sikambang Mani tetap dilestarikan oleh beberapa seniman kerabat kerajaan dan Kesultanan Indrapura. Tari Sikambang Mani ditampilkan untuk acara-acara menghibur tamu-tamu nagari maupun tamu-tamu kebesaran lainnya yang datang ke daerah khas Kesultanan Indrapura. Tari kain merupakan salah satu jenis tari tradisional masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Tari kain ditampilkan oleh 2 orang penari laki-laki, diiringi, dipandu oleh musik tari yang berasal dari vokal penendang dan instrumen adok-dok. Gerak dalam tari kain terdiri dari 7 ragam dan 21 jenis. Durasi penyajian tari kain tidak pakem pada 21 gerak, akan tetapi penari bisa mengulangi kembali gerak-gerak yang ada. Setelah menyelesaikan 1 kali repertoar utuh, penari bisa mengulangi kembali gerak yang ada. Gerak tari kain terdiri dari pembukaan, pasambahan depan, pasambahan samping, pasambahan belakang, salam, ambiak langkah, langkah 1, gele, langkah tarik belakang, langkah 3, langkah maju, pisawe, gantuang, langkah gantuang, langkah merek, gele, kaduo, gepe kain, gerak ampun, magiah umpan, menjapui umpan kanan dan menjampui umpan kiri, lalu ditutup dengan salam penutup. Sejarah historis dari perspektif oleh siapa dan kapan tari kain diciptakan, sampai saat ini belum ada kajian yang berhasil mengungkapkannya. Berdasarkan fungsi tari kain pada masa awal keberadaannya sebagai pamutui kaji, maka tari kain hampir sama umurnya dengan keberadaan silek. Tari kain ini sudah ada sejak abad ke-16, ditinjau dari fungsi tari sebagai pamutui kaji, silek, serta acara hiburan dalam melepas pasukan ke medan perang. Pada abad inilah era peperangan di pesisir selatan sejak kedatangan Aceh dan bangsa Portugis. Sebab sebelum abad ke-16, daerah pesisir selatan dalam bentuk konfederasi yang masyarakatnya masih aman dan belum mengenal konflik dalam bentuk perang. Tari kain ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian penjajah dalam mengawasi gerak-gerik pendekar atau murid-murid persilatan. Tari kain menjadi sajian wajib dalam setiap aleg. Tidak itu saja, sejak dari jalur rempah di daerah ini dapat kita jumpai seperti kuliner tradisional lainnya. Semuanya telah menghiasi daerah ini akan keindahan dan bukti daerah ini pernah menjadi bukti kemasyhuran akan masa lalunya. Sebuah keunikan tersendiri bila kita renungkan untuk menapaki masa depan.